Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan jajanan baru es lilin Pop Ice untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Meskipun namanya es lilin bukan berarti terbuat dari lilin ya sob. Bentuknya yang seperti lilin ini paling nikmat kalau diminum langsung dari plastiknya. Kalau sobat kangen minum es lilin, mending bikin sendiri dan bisa dijadikan bisnis jualan juga. Dengan bikin sendiri, sobat semua bisa memastikan kebersihan bahan-bahan yang digunakan. Selain itu, sobat juga bisa menjadikan hal ini sebuah ladang bisnis yang menggiurkan. Dan untuk bahan-bahannya sangat mudah didapatkan sob, seperti air mineral, gula pasir, garam, susu kental manis, tepung maizena, pop ice, dan plastik ukuran 3x26 cm. Itu sobat, bahan yang diperlukan untuk membuat es lilin pop ice ini. Sobat bisa lihat cara membuat dan modal yang akan dikeluarkan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi rincian modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan es lilin Pop Ice ini. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan dan tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke lanjut, untuk referensi harga bahan saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Di dalam video referensi pembuatan es lilin Pop Ice untuk pemula dari channel Enur Cake, ada 7 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai harga bahan di daerah saya. Bahan pertama yang digunakan adalah air mineral sebanyak 1 liter. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah kita alias gratis. Bahan kedua yang digunakan adalah 5 sendok makan gula pasir atau setara dengan 100 gram dengan harga Rp1.250 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga gula pasir di daerah saya adalah 1 kilonya Rp12.500. Pertama saya akan ubah kebutuhan gula 100 gram menjadi kilogram, maka 0,10 kilogram dikali 12.500 harga 1 kilonya sama dengan Rp1.250. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah sejumput garam yang diperlukan hanya sedikit saja atau sekitar 1/4 sendok teh atau setara dengan 1,5 gram dengan harga Rp30 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gram harganya Rp2.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan garam 1,5 gram menjadi kilogram, maka 0,015 dikali 2000 sama dengan Rp30. Modal bahan keempat. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah 5 sendok makan susu kental manis atau kurang lebih 2 saset. Nah, karena di dalam video referensi menggunakan susu kaleng, maka kita akan menggunakan susu saset 40 gram dengan harga 1 sasetnya adalah Rp2.000. Maka untuk harga 2 sasetnya adalah Rp4.000. Modal bahan kelima. Oke sobat, bahan selanjutnya tepung maizena sebanyak 1 sendok makan atau 12 gram dengan harga Rp240 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung maizena 1 bungkus atau 100 gram di daerah saya Rp2.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan tepung maizena 12 gram menjadi per bungkus, maka 0,12 dikali Rp2.000 sama dengan Rp240. Modal bahan keenam. Bahan yang keenam yang digunakan adalah 3 saset Pop Ice dengan rasa yang berbeda. Untuk harga 1 sasetnya adalah Rp1.000. Maka untuk modal harga 3 sasetnya adalah Rp3.000. Modal bahan ketujuh. Oke sobat, untuk bahan selanjutnya adalah plastik es lilin atau wadah ukuran 4x20 cm yang hanya diperlukan sebanyak 18 piece dengan harga 1 piece-nya Rp100. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga plastik es lilin yang ukuran 4x20 cm 1 bungkus atau 100 piece adalah Rp10.000. Maka Rp10.000 dibagi 100 piece sama dengan
dengan Rp100. Sedangkan yang kita butuhkan plastik es lilin tersebut sebanyak 18 piece, maka 18 piece dikali Rp100 sama dengan Rp1.800. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan untuk membuat es lilin pop ice ini untuk pemula adalah Rp10.320, dan total modal pembelian dalam jumlah per kilo atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp33.500. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang ketika akan membuat es lilin ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti beda-beda harga. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkah yang sudah saya ringkas cara membuatnya seperti berikut. Langkah pertama, sediakan panci untuk memasak. Lalu kita masukkan air mineral atau air putih. Setelah itu campurkan dengan gula pasir. Masukkan sejumput garam, lalu masukkan tepung maizena dan susu kental manis 5 sendok makan atau kurang lebih 2 saset. Setelah itu diaduk-aduk sebentar. Lalu kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih dan jangan lupa untuk diaduk-aduk. Langkah kedua, siapkan plastik es. Di sini kita gunakan ukuran kecil atau ukuran 4x20 cm. Setelah itu masukkan ke dalam gelas takar 3 sendok sayur ukuran seperti ini. Lalu tambahkan 1 bungkus pop ice yang pertama rasa avocado. Terus aduk hingga rata. Karena warnanya pucat, akan kita tambah pewarna makanan yang warna hijau secukupnya. Lalu siapkan plastik dengan corong seperti ini. Lalu tuangkan adonan es lilinnya, jangan terlalu banyak. Tarik bagian ujung plastik terus diputar-putar sampai kencang ya sob. Lalu talikan dan ikat seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Untuk adonan yang warna hijau sudah selesai. Kita lanjut yang kedua. Kita masukkan lagi 3 sendok sayur adonan es lilin ke dalam gelas takar. Dan di sini kita akan pakai 1 bungkus pop ice rasa strawberry. Lalu aduk hingga bubuk pop ice tercampur rata. Nah, yang ini juga kita akan tambahkan pewarna makanan sedikit saja. Lalu aduk lagi hingga rata. Dan masukkan ke dalam plastik es menggunakan corong supaya lebih mudah. Untuk cara mengikatnya, lakukan cara yang sama seperti cara pertama tadi. Dan yang terakhir adalah rasa mangga. Cara mencampur, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, karena ini ada sedikit sisa, jadi tidak kita kasih pewarna. Jadi dengan warna putih begitu saja, langsung dimasukkan ke dalam plastik es lilinnya. Dan jadinya seperti ini. Dan gunting bagian ujung plastik yang sedikit panjang atau kepanjangan ini. Langkah ketiga, tata di tempat nampan dan masukkan ke dalam freezer lebih kurang 6 jam atau bisa semalaman sampai beku. Nah, ini dia sob, es lilin pop ice-nya sudah jadi dan siap untuk disajikan dan dijual. Oke sobat, semua bahan yang digunakan bisa bertahan lama dan es lilin yang dibuat bisa bertahan hingga 3-4 minggu, bahkan lebih lamanya jika disimpan di dalam freezer kalau tidak terjual atau belum laku. Tapi saya rasa es lilin seperti ini banyak yang menggemarinya, jadi tidak mungkin tidak akan laku. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual 1 piece es lilin pop ice-nya? Oke, kita cari tahu berapa modal dari 1 piece es lilin pop ice ini. Modal untuk satu resep adalah Rp10.320. Dengan modal itu bisa mendapatkan 19 piece es lilin pop ice. Maka harga 1 piece-nya adalah Rp10.320 dibagi 19 piece sama dengan Rp543. Nah, ini adalah modal 1 piece-nya. Jadi untuk harga jual 1 piece es lilin pop ice ini bisa dijual dengan harga Rp1.500 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah atau di kampung. Maka keuntungan 1 piece-nya adalah Rp1.500 dikurang Rp543 sama dengan Rp957. Dan ada 19 piece dalam satu resep pembuatannya. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 19 piece dikali Rp957 sama dengan Rp18.183. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp1.500, keuntungan satu resepnya adalah Rp18.183. Nah, bagaimana jika terjual habis selama 1 bulan jika hanya membuat satu resep? Maka keuntungannya adalah Rp18.183 dikali 30 hari sama dengan Rp545.490. Oke, akan coba saya asumsikan untuk modal global bisa mendapatkan berapa resep. Modal global sudah diketahui Rp33.500. Oke, untuk mengetahui berapa resep yang bisa didapatkan dengan modal Rp33.500, maka modal global Rp33.500 dibagi modal satu resep Rp10.320.
Rp320 sama dengan Rp3.246. Oke sobat, dengan modal global Rp33.500 kita bisa mendapatkan 3 resep. Kita sudah mengetahui satu resep keuntungannya adalah Rp18.183. Maka jika 3 resep keuntungannya adalah Rp18.183 dikali 3 sama dengan Rp54.549. Dan jika habis terjual semua selama 30 hari, keuntungannya adalah Rp54.549 dikali 30 hari sama dengan Rp1.636.470. Nah, bagaimana jika kita mampu membuat 6 resep? Maka keuntungan dalam sebulan adalah 6 resep dikali Rp18.183 sama dengan Rp109.098 per hari dikali 30 hari sama dengan Rp3.272.940. Oke sobat, ini hanya estimasi, pasti akan lebih berbeda dengan aktualnya. Bisa kurang, bisa lebih keuntungannya. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan. Untuk satu resepnya bisa mendapatkan lebih dari 19 piece pop ice lilin. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan es lilin pop ice ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan cara membuat es lilin pop ice ini sangat mudah dan simple. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat semua dalam membuat ide bisnis es lilin pop ice yang banyak disukai masyarakat. Dan jika kita mampu membuat 6 resep dan terjual habis semua selama 1 bulan, keuntungannya adalah Rp3.272.940 per bulannya. Ingat sobat, kita hidup di dunia ini, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan es lilin pop ice ini dengan pembuatan secara sederhana dan simple. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar, dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.